Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kali ini saya sedang bersama materi kita kali ini yaitu Kiai Haji Mauridi Masyhudi. Beliau merupakan ketua Aswaja NU Center Bangkalan ya Ustadz ya. Saya ucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa. Kembali lagi bersama Nuba TV Sejuk Mencerahkan. Kali ini dalam kesempatan kajian bersama Ustadz dalam tema keutamaan, keistimewaan dari bulan Zulhijjah sendiri Ustadz. Mungkin langsung dijelaskan Ustadz terkait dari keutamaan apa yang didapat di dalam bulan yang kita tunggu-tunggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua juga seluruh pemirsa Nuba TV selalu dalam lindungan dan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu mendapatkan keimanan dan keislaman sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang sangat saya hormati, di kesempatan kali ini saya disuruh untuk menyampaikan tentang keistimewaan yang ada di bulan Zulhijjah Ustaz. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa bulan Zulhijjah ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Allah taala itu ya dalam Al-Qur'an menyebutkan walillahi 12 syahran fi kitabillah. Dari awal Allah itu menciptakan satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan 4 ini adalah bulan mulia. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan dimuliakan oleh Allah ini sebenarnya syariat ini sebelum Rasulullah diutus sudah ada. Ya, sudah ada ketentuan bulan-bulan mulia. Jadi orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah itu tahu kalau ada bulan 4 ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan itu apa saja? Ada 3 bulan yang berurutan ya. Yaitu bulan Dzulqa'dah, ya, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Kalau katanya orang Madura ini bulan Takepek. Bulan Takepek, bulan Raja, bulan Cinpetis. Terus yang satunya menyendiri yaitu bulan Rajab. Nah, saya kira anggapan-anggapan yang selama ini bulan Dzulqa'dah atau bulan Takepek ini dikatakan bulan naas kalau katanya orang Madura. Sehingga orang Madura itu sangat tidak berani ya. Acara mantan, bangun rumah atau usaha itu di bulan Dzulqa'dah atau kata istilah Maduranya bulan Takepek ini sangat dijaga oleh orang Madura karena mereka menganggap bulan ini bulan sial. Iya Ustadz. Ya. Umum ya Ustadz ya, masyarakat sekitar kebanyakan membicarakan bulan ini bulan sial, terus bulan berhati-hati. Pokoknya kita harus berhati-hati itu Ustadz ya. Jadi oleh karena itu perlu saya jelaskan ya bahwa bulan ini bulan mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan mulia ini tentunya hal-hal yang baik memang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan untuk ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di bulan-bulan mulia ini jangan sampai kita berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu yang memang anjuran Allah dalam Al-Quran di bulan ini memang minha arba'atun hurum itu di keterangan-keterangan tafsirnya itu memang harus dijaga dengan memperbanyak kebaikan, juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bahkan orang kafir itu diancam oleh Allah karena orang kafir ini menunda bulan mulia ini ada di dalam sejarahnya itu ada. Jadi bulan mulianya dimunculkan oleh orang kafir itu. Dan di antara 4 bulan yang mulia ini ada bulan yang sangat istimewa.
namanya bulan bulan Dzulhijjah, yaitu bulan sekarang. Jadi sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya itu, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min ashri Dzulhijjah min hadhil ayyam." Tidak ada hari ya, yang amal soleh sangat dicintai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah, yang melebihi kemuliaannya amal soleh di hari-hari bulan Dzulhijjah. Jadi sampai sahabat bertanya, hatta anil jihad ya Rasulullah, apakah juga bisa mengalahkan jihad fi sabilillah? Sampai juga iya, kata Rasulullah, memang melebihi dari jihad fi sabilillah. Masya Allah. Amal soleh yang dikerjakan, artinya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama itu mengatakan, kenapa sih di bulan ini sangat diistimewakan? Itu ada sababu imtiazi, jadi sebab-sebab kemuliaan, keistimewaan hari ini. Itu karena di hari ini, di hari bulan ini, bulan Dzulhijjah ini, ada ummahatul ibadah yang sangat dianjurkan. Ada pokok-pokok ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di hari-hari sekarang. Apaan itu? Ya ada sholat. Ada sholat yang dianjurkan, yaitu berupa sholat Idul Adha. Idul Adha dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Ada tanggal 10 nanti Idul Adha. Ada apa? Sedekah ya Ustaz? Puasa ya. Puasa bulan Dzulhijjah ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sangat dianjurkan. Nah, nanti yang paling pahala yang tertinggi ya di tanggal 9 ya. Di hari itu. Terus ada apa lagi itu? Ada sedekah yang bernama korban ya. Juga sangat dianjurkan berkorban di bulan Dzulhijjah ini. Ada pekerjaan haji. Ada pekerjaan haji. Jadi ada ummahatul ibadah, ada pokok-pokok ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Ada puasa, ada sholat, ada sedekah yaitu berkorban, ada juga haji. Yang ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Ya, di bulan yang lain ini anjuran secara sendiri itu tidak ada. Korban ya jelas tidak bisa dikerjakan bulan yang lain ya. Terus haji juga tidak bisa dikerjakan di bulan yang lain. Karena kata Nabi itu al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Haji itu berarti ada di tanah Arafah, artinya tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Juga salat hari raya ya juga di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi ada beberapa pokok dari ibadah yang dianjurkan di bulan ini, sehingga bulan ini betul-betul menjadi bulan yang istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Jelas istimewa ya Ustadz ya, karena sudah memiliki banyak keutamaan-keutamaannya. Selain memiliki perbedaan dari bulan yang lain, di sini juga di bulan Dzulhijjah juga memiliki keutamaan-keutamaan secara langsung Ustadz ya, bukan bersifat umum. Dalam beberapa ibadah-ibadahnya bisa puasa, korban, haji, dan lain-lain. Mungkin untuk berbicara keutamaan sendiri Ustadz, ini kan termasuk salah satu bulan yang istimewa. Adapun ketika kita beribadah secara biasa, kira-kira ada istilahnya dilipat gandakan atau seperti apa Ustadz? Ibaratnya ketika sama persis seperti kayak bulan Ramadan ataupun seperti apa Ustadz? Ya, artinya bulan itu tetap mempunyai keistimewaan tersendiri. Oh, tersendiri ya Ustadz ya. Jadi bulan Ramadan ada keistimewaan tersendiri yang ada di bulan Ramadan. Nah, bulan Dzulhijjah ini banyak keistimewaannya. Di samping bulan yang dimuliakan oleh Allah, juga ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk bulan itu. Secara umum bulan yang dimuliakan oleh Allah memang dianjurkan untuk diisi dengan amal-amal baik. Tapi juga ada perintah-perintah secara khusus untuk dilaksanakan di hari itu ya, seperti korban.
Korban ini adalah amalan yang dikerjakan oleh sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu disyariatkan korban sejak zaman itu. Dan korban yang disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim itu adalah sebagai bukti kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahwa untuk membuktikan cinta kepada Allah ini kan memang harus ada bukti. Iya, betul pengorbanan Ustadz ya. Betul pengorbanan. Jadi Nabi Ibrahim ini pangkatnya kan Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim ini menjadi Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim ini memang berkata, tidak ada yang dicintai oleh aku selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini hidup di satu zaman, di satu masa yang tidak ada penyembah Allah di saat itu kecuali Nabi Ibrahim. Tidak ada orang yang menyembah Allah saat itu tidak ada. Sama sekali itu tidak ada. Hanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ini sampai dikatakan bapaknya tauhid ya. Bapaknya tauhid itu siapa? Ya Nabi Ibrahim. Besok itu setiap orang itu kalau ditanya di akhirat, ya, tanya di kuburan man abuka, siapa bapakmu, maka jawabannya jangan dijawab oleh nama bapaknya, jangan. Jawabannya adalah Abu Ibrahim, bapakku Abi Ibrahim, bapakku adalah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini tauhidnya ini melalui pencarian dia kepada Tuhan. Beda dengan Nabi Adam, beda. Nabi Adam sudah ketemu langsung dengan Allah, perlu apa mencari tauhid. Nah, Ibrahim ini tidak. Jadi Nabi yang memulai mencari tauhid, ya, mencari Tuhan dengan cara tafakkur itu memang dimulai dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini terlahir di alam yang banyak, tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk lingkungan saat itu ya Ustadz. Ya itu bukan hanya lingkungan, di zaman Nabi Ibrahim itu ada Raja Namrud. Yang Raja Namrud ini hampir menguasai dunia saat itu, Raja Namrud. Dan Raja Namrud ini yang mengatur urusan makan, urusan ini itu memang jadi kerajaan besar. Dan Nabi Ibrahim hidup di saat itu, melihat orang menyembah berhala, ya, menyembah patung itu. Ibrahim itu berpikir, kenapa orang ini menyembah ini? Apa ini bisa memberi manfaat, apa bisa memberi mudarat? Ibrahim sangat tidak yakin dengan penyembahan ini. Lalu Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, itu. Mulai dari pengembaraannya Nabi Ibrahim dengan melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, disangka Tuhan. Ya, dengan berpikir akhirnya Nabi Ibrahim ini semua bukan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim lalu berkata, di balik semua ini ada Tuhan yang Maha Kuasa. Nabi Ibrahim berkata, wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana. Nah itu akhir dari pengembaraan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Lalu dengan seperti itu, maka Nabi Ibrahim ini punya keyakinan tauhid yang sangat kuat. Kemudian Nabi Ibrahim sudah mengabdikan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya juga Nabi Ibrahim terangkat sebagai nabi. Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah. Nabi Ibrahim sangat mencintai Allah yang luar biasa. Lalu Nabi Ibrahim ini terangkat jadi nabi, ya. Kemudian Nabi dengan perjalanannya ini kan mungkin tidak perlu banyak tentang cerita ini ya. Cerita ini isinya nanti hanya ceritanya Ibrahim ya. Lebih luas karena untuk sejarah memang luas ya Ustadz ya, panjang ya Ustadz. Sangat panjang. Akhir cerita Nabi Ibrahim itu punya istri dua ya. Istri dua, kemudian Nabi Ibrahim sampai kepada umur yang tidak mungkin punya anak. Nabi Ibrahim sangat menginginkan punya anak, maka lahirlah nama Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail ini saja ya. Ini hidupnya Nabi Ismail ini di mana? Dengan Siti Hajar inilah. Katanya Nabi Ibrahim, askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan istri dan anak-anakku ini
biwadin ghairi dzi zar'in, di tanah yang tandus. Tapi di tanah tandus ini inda baitikal muharram, di sini ada baitikal muharram. Loh, di situ Nabi Ibrahim sangat mencintai anaknya dan sering ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang dulu Nabi Ibrahim berkata bahwa tidak ada yang kucintai kecuali hanya Allah. Dan sekarang Nabi Ibrahim ini punya anak, Nabi Ibrahim sudah punya rasa mencintai kepada anak. Dan satu saat anak ini oleh Allah diperintah untuk disembelih. Ibrahim, anakmu itu disembelih yang namanya Ismail. Ibrahim menjawab kepada Allah, hadza tamratu fuadi, ya Allah, ini buah hatiku ini ya Allah. Kenapa harus kamu sembelih anak yang aku cintai? Aku mendambakan anak beberapa tahun sampai berumur sepuh, saya punya anak dan saya sangat menyayangi. Kenapa engkau harus perintah aku harus menyembelih anak? Maka Allah menjawab pada Ibrahim, katanya kamu mencintaiku. Tidak ada yang engkau cintai selain diriku kan. Kenapa sekarang ini cintamu berubah? Gara-gara punya anak. Gara-gara Nabi Ibrahim ini memang teringat ke dulunya. Iya, ternyata saya sudah berubah. Hati saya ini mencintai anak saya. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya ani al-wahuka, aku ini disuruh menyembelih kamu oleh Allah. Fanzur madza tara, gimana pendapatmu? Nabi Ismail mengatakan, ya abatif alma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah ayah, sudah abah, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Aku akan menjalaninya dengan sabar. Itu katanya Nabi Ismail. Jadi dua orang ini, Nabi Ismail yang masih kecil ya, yang masih anak-anak, dan Nabi Ibrahim ini ternyata cintanya kepada Allah sangat luar biasa. Karena apa ya? Karena pendidikan dari orang tua memang mencintai Allah. Dari kehidupan ini semua dijalani hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim akhirnya sepakat dengan Nabi Ismail untuk dijadikan korban. Betapa hebatnya ini Nabi Ibrahim itu, berani mengorbankan anaknya untuk disembelih karena cintanya kepada Allah Subhanahu. Masya Allah. Barangkali ini jadi muhasabah diri kita. Pernahkah diri kita ini berkorban karena cinta kepada Allah? Coba dipikir-pikir. Ya. Saya pernah berkorban apa demi cintaku kepada Allah? Oh, itu semua dikerjakan karena terpaksa kan? Kita sholat ya. Karena berbahasa kewajiban ya Ustaz. Ya, bahasanya kewajiban, ya, bukan karena bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam menjalani syariat tidak berdasarkan rasa cinta kepada Allah, tapi ya karena keterpaksaan, karena ada kewajiban, karena takut neraka kan gitu kan. Iya Ustaz. Ini ada kata kita hidup di zaman Rasulullah itu. Di zaman Rasulullah itu ada tanda-tanda ya. Orang munafik itu gimana? Orang munafik ini katanya Al-Qur'an, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini kalau sholat itu sholatnya malas. Andai kata kita yang sekarang ini hidup di zaman Rasulullah mungkin masuk yang golongan yang munafik. Munafik semua ya Ustaz ya. Karena rata-rata kita sholat ya. Jadi kita harus muhasabah dari ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mampu mengorbankan dirinya, kecintaan dirinya kepada anak. Juga Nabi Ismail mengorbankan dirinya untuk disembelih. Semua semata-mata karena cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Untungnya di saat Nabi Ibrahim sudah akan menyembelih putranya yang namanya Nabi Ismail, pisau yang disembelihkan ke lehernya Nabi Ismail ternyata ini tidak mampu melukai lehernya. Itu untungnya. Sehingga terus berkali-kali diulang, padahal pisau itu sangat tajam. Berkali-kali diulang itu ternyata tidak bisa. Lalu turunlah malaikat dengan membawa kambing. Malaikat membawa kambing, malaikat Jibril bawa kambing dari langit.
sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail kemudian juga nyaut Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu kemudian jadi siwat kalimat-kalimat takbir saat hari raya. Maka berubahlah ya syariat korban yang harus mengorbankan anak itu berubah menjadi korban dengan korban kambing. Untung andai kata saat itu Nabi Ibrahim bisa menyembelih Nabi Ismail, mungkin saja syariat itu sampai sekarang ini harus masih digunakan untuk kurbannya kurban orang ya Ustaz ya. Astagfirullahaladzim. Bahaya Ustaz. Iya. Mungkin untuk berbicara korban ya Ustadz ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam melihat dari sejarah yang sudah disampaikan dari Ustadz. Itu kambing Ustadz. Iya. Kira-kira korban itu harus kambing atau sapi boleh atau apa Ustadz? Ya. Makasih itu ya untuk korban ini. Itu memang ulama itu korban itu paling utama sebenarnya memang kambing. Yang diutamakan. Iya. Daripada sapi lebih baik kambing. Misalnya mau korban untuk 7 orang, pakai sapi dengan pakai kambing 7 lebih baik mana? Tetap lebih baik pakai kambing. Karena memang dari zamannya Nabi Ibrahim itu memang kambing. Rasulullah juga korbannya kambing. Hanya ulama memang memperbolehkan korban itu pakai sapi untuk 7 orang. Jadi korban ya harus ini. Itu bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu sebaiknya berkorban. Ya bagi orang yang tidak mampu berkorban ayam ya orang yang jangan pura-pura tidak mampu gitu ya. Yang memang benar-benar tidak mampu. Jadi kalau semisal tidak mampu tidak apa-apa ya Ustadz ya, untuk korbannya bisa ayam, tidak mewajibkan untuk kambing ataupun sapi. Ini bagi orang yang mampu memang disunatkan korban kambing atau sapi. Cuma bagi orang yang tidak mampu itu ada ulama yang mengatakan boleh korban ayam, asalkan memang benar-benar tidak mampu, bukan pura-pura tidak mampu. Konteksnya memang benar-benar berhalangan ya Ustadz ya, punya kendala sendiri. Dan itu lagi disembelihnya itu bukan pada malam hari rayanya, tapi disembelih setelah sholat hari raya. Semua itu yang namanya korban itu disembelihnya setelah sholat hari raya sampai hari ke tanggal 13. Jadi ada 4 hari waktu untuk menyembelih korban itu sendiri. Korban ini nantinya akan menjadi kendaraan dia untuk melewati menuju surga. Baik pemirsa, seperti apa yang kita ketahui dari penyampaian yang Ustadz sampaikan, keutamaan, keistimewaan yang ada pada bulan Zulhijjah sendiri ada banyak, mulai dari bagaimana kita maksimalkan waktu yang tepat ini dengan mengisi ibadah-ibadah kita ya Ustadz ya, utamanya ibadah yang sudah dianjurkan, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, kurban dan lain-lain. Mungkin bisa memberikan pesan Ustadz kepada masyarakat sekitar, utamanya Nahdlatul Ulama di Bangkalan Ustadz, untuk memaksimalkan di bulan Zulhijjah ini seperti apa? Ya tentunya kepada masyarakat secara keseluruhan, terutama masyarakat itu di Bangkalan, marilah kita itu seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu berkata begini, tanawal hawwaka idza qaruba minka qabla an tatlubahu wa qad na'a anka. Nah, ini pesan daripada Imam Syafi'i. Tanawal hawwaka, ambillah, raihlah pahalamu. Bagianmu itu maksudnya pahala. Kalau ada pahala dekat kamu itu jangan sampai pahala itu hilang. Ambillah pahala itu secepatnya. Qabla an tatlubahu wa qad na'a anka. Sebelum pahala itu pergi darimu dan kamu sedang mencari pahala. Pahalanya kamu cari
pahala itu sudah ada. Contohnya ya, puasa hari Arafah ini sangat sunnah. Dan kamu akan memasuki Arafah. Ayo kamu kerjakan. Nanti setelah Arafahnya pergi, kamu mau puasa Arafah. Gimana mau Arafahnya sudah pergi? Jadi raihlah pahala itu. Di saat pahala sudah mendekat dengan kamu, janganlah kamu nanti menyesal kamu mencari pahala itu sementara pahala itu sudah pergi dari kamu. Jadi anjuran-anjuran di bulan Dzulhijjah ini, mumpung kita ada di bulan Dzulhijjah ya. Nanti kalau setelah Dzulhijjah mau puasa Dzulhijjah, setelahnya Dzulhijjah mau korban gitu. Oh, ini sedang kamu dekat dengan pahala, yuk kerjakan ini. Jangan sampai pahala ini kamu ingin cari pahala sementara pahalanya sudah pergi dari kesempatan itu, sudah pergi dari kamu. Itu katanya Imam Syafi'i. Jadi kita disuruh berpuasa, yuk puasa. Disuruh korban, yuk korban. Dan ini mungkin sangat rahasia ini, walaupun ini sudah dikeluarkan, tapi mungkin pilihan terakhir. Kan ada sunnah korban di bulan Dzulhijjah. Berkorban itu kambing dan Sapi. Kalau Ibnu Abbas itu berkorbannya ayam. Saya tidak punya uang mau beli kambing, jadi saya korbannya pakai ayam. Katanya Ibnu Abbas. Kenapa kok pakai ayam? Ya tidak bisa. Terus pakai ayam karena memang yang dimaksud dari korban itu adalah iraqatud dam, mengalirkan darah pada hari itu. Jadi tidak mampu ya, beli ayam gitu. Tidak berat berarti Ustaz ya, tidak berat. Iya, Jadi tapi ada jangan disembelih di waktu malam. Besok hari raya sembelihnya sekarang itu jangan, itu tidak masuk itu ya. Pulang dari sholat baru ambil ayamnya sembelih. Ini memang sunnah iraqatud dam. Baru tahu ya. Daripada nanti nunggu punya uang juga Ustadz ya. Nunggu pembagian kurban gitu loh. Daripada nunggu, beli ayam saja di rumah. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan bagi yang pura-pura tidak mampu. Beda lagi hukumnya Ustadz ya. Iya. Baik pemirsa, begitu pesan dari Ustadz kepada masyarakat Nahdlatul Ulama, utamanya di daerah Bangkalan sendiri. Saya ucapkan terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya, atas penyampaiannya mengenai kajian pada kesempatan kali ini. Terima kasih kembali kepada seluruh pemirsa Nuba TV yang sudah meluangkan waktu untuk menonton ya Ustadz ya, menonton kajian kita bersama Nuba TV kali ini. Baik pemirsa, sudah selesai kajian keistimewaan dari bulan Dzulhijjah. Sampai jumpa di Nuba TV. Jangan lupa untuk tetap stay bersama Nuba TV, like dan komen spot kami. Sebelumnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.